Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar pengumuman hasil seleksi administrasi. Lebih tepatnya di sini admin akan membahas terkait cara mengajukan sanggah, cara melakukan sanggah jika rekan-rekan itu di TMS-kan atau tidak memenuhi syarat. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja. Ini ada masa sanggah tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022. Nah, jadi ada 3 hari waktu yang diberikan ya rekan-rekan ya untuk melakukan sanggah ini. Jadi rekan-rekan yang TMS ya manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Nah, nanti ada jawab sanggah itu di tanggal 21 sampai 24 November. Itu jawaban dari ajuan sanggah rekan-rekan ini ya. Jadi jika mengajukan sanggah di tanggal 18 atau tanggal 20 jadi nanti jawabannya itu akan muncul di tanggal 21 sampai 24 November. Jikapun ada perubahan atau tidak, itu kembali akan diumumkan di tanggal 26 November. Jika sudah selesai, itu akan masuk pada penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3. Oke, untuk untuk mengetahui ya, rekan-rekan pastinya sudah tahu kita tinggal masuk atau login saja di akun SSC-ASN kita. Jika kita sudah login, maka kita akan menemukan tampilan seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini adalah contoh dari salah seorang rekan kita, yang mana mereka ini yang seperti ini ya. Ini ada nama, selamat, Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN 2022 Anda belum dapat dilakukan. Nah, ini ya, kartu peserta ujiannya belum bisa dicetak. Harap login kembali saat masa sanggah verifikasi sanggah berakhir. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya masa sanggahnya sudah berakhir, nanti sudah bisa cetak kartu ujian. Nah, kartu ujian inilah nanti yang rekan-rekan akan bawa untuk dites. Nah, baik observasi ataupun CAT UNBK bagi P4. Jadi rekan-rekan itu wajib mencetak kartunya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, ini bagi yang lulus. Nah, jika yang tidak lulus, maka itu akan tampilannya seperti ini rekan-rekan ya. Nah, seleksi administrasi, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan, nah di sini kita diberikan alasan rekan-rekan ya. Transkrip nilai harus asli, bukan fotokopi. Nah, jadi rekan kita ini ketika mengupload transkrip nilainya, yang dia upload itu fotokopi. Nah, fotokopi yang dia upload. Nah, di sini kita bisa lihat kembali di bagian bawah sini, kita fokus lagi. Di sini dijelaskan secara rinci. Transkrip nilai asli atau bukan lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Alasan TMS atau tidak memenuhi syarat, dokumen tidak asli alias fotokopi. Nah, jika rekan-rekan itu merasa apa yang disampaikan oleh pihak SSC-ASN ya, pihak BKN, apa yang disampaikan di akun rekan-rekan itu misalnya ini tidak benar. Misalnya rekan-rekan itu uploadnya sudah sesuai, yaitu asli yang di-upload bukan fotokopian. Nah, di sini kan kita bisa lihat kembali diberikan lagi informasi bahwa bisa melakukan sanggah yang dimulai. Nah, ini dimulai tanggal 18 bulan 11 2022 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir di tanggal 20 bulan 11 tahun 2022 di pukul 23:59 menit 59 detik. Harap login kembali pada tanggal yang telah ditentukan. Nah, jika rekan-rekan ingin melakukan sanggah, itu nanti akan muncul fitur pengajuan sanggah. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini contohnya rekan-rekan ya. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini muncul, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi. Nah, ini kembali diinformasikan alasan TMS dari verifikator. Nah, di sini diinformasikan lagi syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ada fitur mengajukan sanggah. Jika rekan-rekan mengklik fitur
mengajukan sanggah ini, jika rekan-rekan mengklik fitur ajukan sanggah ini, nah rekan-rekan itu akan melihat tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya rekan-rekan ya. Ini contohnya, ini form sanggah, alasan tidak lulus. Nah, ini contoh yang lain, kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Jadi yang tadi itu, rekan kita yang tadi itu kan yang dia-upload fotokopian ya, berdasarkan informasi dari panitia. Jadi nanti di sini dia itu alasannya dokumen transkrip nilai itu tidak asli atau fotokopian atau kopian. Itu akan muncul. Itu juga akan kembali dijelaskan di sini. Persyaratan yang tidak terpenuhi. Nah, jika rekan-rekan akan melakukan sanggah, silahkan diklik fitur lihat. Nah, lihat apakah rekan-rekan itu betul-betul yang salah atau panitia. Nah, nanti akan dilihat kembali yang sudah rekan-rekan upload. Akan dilihat di sini. Jika rekan-rekan itu sudah melihat dan ternyata asli, bukan kopian ya. Kalau misalnya yang kasusnya seperti tadi, bukan kopian, maka di sini rekan-rekan memberikan penjelasan. Nah, rekan-rekan bisa memberikan penjelasan kembali di sini, ucapkan salam, perkenalan, atau berikan sebagai kalimat pembuka yang baik. Nah, terus memberikan pernyataan bahwa apa yang rekan-rekan itu upload sudah sesuai yang dipersyaratkan oleh instansi, yaitu transkrip nilai asli dan bukan kopian. Nah, ini saja diberikan ya, berikan penjelasan secara singkat dan padat, seperti itu. Nah, setelah selesai, rekan-rekan ya, setelah selesai, di sini ada kotak. Nah, ini di checklist rekan-rekan ya. Ini silahkan di checklist. Setelah itu, akhiri proses sanggah. Ini akhiri proses sanggah. Jadi rekan-rekan yang memang ingin mengajukan sanggah, silahkan gunakan atau manfaatkan waktu yang ada ini. Karena kita diberikan waktu hanya 3 hari. Jangan sampai ketika rekan-rekan ingin melakukan sanggah terus jaringan atau server lagi sibuk. Rekan-rekan ya, jadi ini adalah cara untuk mengajukan sanggah bagi rekan-rekan yang memang merasa sudah benar pada saat upload dokumen. Nah, selanjutnya di sini kita juga terlebih dahulu harus melihat kembali aturan ya. Ini ada aturan di Permenpan RB-nya di paragraf pertama di pasal pengumuman hasil seleksi, ini pasal 39, dikatakan bahwa hasil seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 dari pelamar prioritas 1 dan pelamar umum menjadi tanggung jawab panitia seleksi P3K Guru Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek. Jadi ini tanggung jawab untuk yang umum dan P1. Jadi ini dikecualikan untuk P2 dan P3. Jadi yang P1 dan umum itu tanggung jawab Kemendikbudristek. Hasil seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 dari pelamar P2, P3 disampaikan oleh panitia seleksi instansi atau dari daerah. Nah, jadi rekan-rekan itu yang masuk P2 dan P3 ini informasi mengenai hasil seleksinya itu dari panitia daerah ya. Di poin ketiga, panitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 kepada BKN untuk dilakukan pengolahan hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi diumumkan oleh panitia seleksi daerah dan panitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru atau Kemendikbudristek berdasarkan pengolahan hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat 3. Nah, kita kan sudah lihat ya hasilnya rekan-rekan ya. Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan tidak lulus melebihi jumlah kebutuhan fungsional guru pada masing-masing jabatan sebagaimana ditetapkan oleh menteri. Nah, di sini di paragraf 2, masa sanggah. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi, terdapat pelamar yang keberatan. Nah, ini terhadap hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 4 dapat mengajukan sanggah paling lama 3 hari. Nah, ini ya, setelah pengumuman hasil seleksi. Panitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Nah, ini ya, jadi yang P4 ini bisa diterima atau ditolak oleh pihak Kemendikbud. Panitia seleksi P3K Guru Kemendikbudristek dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Nah, artinya dari panitia yang salah ya, memberikan notif TMS seperti itu.
Jadi ini bisa diterima, tapi kalau kesalahannya dari peserta. Dalam hal menjawab sanggahan sebagaimana dimaksud, ayat 2, panitia seleksi P3K Guru Kemendikbudristek dapat berkonsultasi dengan panitia seleksi instansi daerah. Dalam hal panitia seleksi P3K Guru Kemendikbudristek menerima alasan sanggahan, nah ini ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, melaporkan kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi. Nah, itu kan ada perubahan nanti ya, yang diumumkan di tanggal 26 November nanti. Panitia seleksi P3K Guru Kemendikbudristek dan panitia seleksi instansi daerah berdasarkan persetujuan Ketua Panitia Seleksi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Mengumumkan ulang. Nah, ini ya. Nah, ini mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu persetujuan sanggah. Nah, jadi ini aturan-aturan mengenai sanggah rekan-rekan ya, dan pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi ini akan diterima jika memang kesalahan bukan berasal dari pelamar. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya admin juga akan membagikan hasil dari salah satu Pemda. Ini kebetulan dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, pengumuman hasil seleksi administrasinya. Nah, kita bisa lihat di sini rekan-rekan ya. Ini ada peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Adalah nama-nama yang terdapat dalam daftar lampiran pengumuman ini. Nah, di sini untuk Kabupaten Mandailing memberikan waktu juga selama 3 hari yang dimulai tanggal 18 sampai 20 November. Nah, ini ya 16 November. Oke, kita cek bersama-sama. Nah, ini yang memenuhi syarat. Ini peserta-peserta yang memenuhi syarat lengkap dengan nomor registrasi dan status prioritasnya. Ini P1, ini P1 MS, MF semua ya memenuhi syarat karena memang mereka sudah diverifikasi di tahun 2021. Jadi ini P1. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke P2. Ini P2 dan P3 statusnya masih memenuhi syarat. Dan kita bisa lihat di sini, kita scroll saja ke bagian bawah. Nah, kita scroll. Nanti kita akan melihat peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, ini dia rekan-rekan ya. Nah, jadi ini dia contoh-contoh peserta yang tidak memenuhi syarat. Untuk Kabupaten Mandailing sendiri sudah diumumkan juga di websitenya. Ini di urutan 1750 atas nama Dismawati. Dia itu adalah P3 di TMS kan. Jenjang pendidikan tidak sesuai SMA. Nah, jenjang pendidikannya tidak sesuai, dia itu sepertinya mengupload ijazah SMA. Yang selanjutnya di TMS kan karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, ini. Nah, jadi ini kalau misalnya sudah sesuai bisa melakukan sanggah sebagaimana yang admin perlihatkan di menit sebelumnya. Ini program studi pendidikan tata niaga tidak bisa mengajar IPS. Nah, jadi rekan-rekan ini kalau misalnya mendapatkan surat edaran tentang linearitas dan menyatakan bahwa pendidikan tata niaga bisa mengajar IPS, nah silahkan mengajukan sanggah rekan-rekan ya. Nah, silahkan mengajukan sanggah kalau memang studi pendidikan tata niaga memang bisa mengajar IPS di surat edaran linearitas yang sudah disampaikan sebelumnya rekan-rekan ya. Nah, ini dia statusnya lengkap ya rekan-rekan ya. Ada 10 orang kalau tidak salah ini. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Bagaimana admin sampaikan sebelumnya, silahkan segera mungkin melakukan sanggah, memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.